Udah lama nggak ngomong depan kamera gini dan udah lama juga gua nggak ngevlog kayak gini. Jadi ini merupakan perjalanan pertama kalinya dalam hidup gua. Gua pertama kali touring dengan motor itu sejauh 800 km kurang lebih pulang pergi ya. Dari Bekasi ke Wonosobo, lalu dari Wonosobo kembali lagi ke Bekasi. Ya intinya gue udah pernah lah ada pengalaman mendaki dan ternyata itu nagih. Sekalinya nagih diulang lagi dengan kondisi yang berbeda, yaitu kita touring melewati 19 kota kurang lebih. Jadi pertamanya itu gue dari Bekasi lewat Pantura, lewat jalur atas. Setelah itu ke Wonosobo, kita turun ke bawah lewat jalur tengah, bukan jalur selatan tapi jalur tengah. Jadi pertama itu kita mulai perjalanan di tanggal 24 April, hari Kamis pagi subuh. Sebenarnya gue udah nginep di rumah Fajar. Ini base camp apa nih namanya nih? Base camp Jali-Jali. Jali-jali. Jawa. Oke. Nih bro. Hamin berapa jam? Are nih, are ya. Tas are gembel mana gitunya. yang teponya. Nih. Tas are talinya gembel coy. Busuk. Kaizen pakai bekas levis. Yoi. Untung ada lepis. Belum berangkat. Tolong are diperbaharui dan muhasabah diri Anda are. Kalau bisa kirimin yang baru ya. Asik bener. Merek Merapi kan ini Merbabu, udah kirim yang Merbabu. Yang Semeru boleh kirim. Ini mau ganti dulu kanan kiri. Jadi kita berempat, ada Fajar, Edo, gua sama Nadel. Nah Nadel ini dia datangnya belakangan karena dia ada urusan di kampus. Jadi dia dari kampus nyusul sama kita, jadi kita duluan berangkatnya bertiga dari rumah Fajar. Jadi gua, Fajar, Edo berangkat dari rumah Fajar ke Cirebon dulu. Kita stay 1 malam di Cirebon. Setelah itu baru Nadel nyusul dari kampus ke Cirebon sorenya gitu. Jadi dari awal perjalanan di hari Rabu di tanggal 23 April itu kita semua siap-siap. Gokil, ini dia tas array. Mantep tas array. Coba disobek, nggak usah digituin, disobeknya jangan pakai tenaga, disobek. Biar ini ASMR. Iya, mantap, gokil. Kayak kertas anjir. Kayak kertas bro. Jadi disobek nggak usah tenaga anjir, disobek biasa aja. Udah ini cuk. Mana yang gede tadi? Nih. Kayak disobek pakai kertas disrek gitu. Nih. Pakai kerikil. Ya ampun, kayak kertas coy. Kualitas tali webbingnya ampas banget anjir. Tapi satisfying sih, bagus. Iya, kalau lu gabut di gunung dan nggak tahu mau ngapain ya, lu bisa robek-robekin tali webbingnya Aray. Itu udah ini banget. Ngepul banget itu, beduk. Save your money. Ganti dengan Levi's. Yoi. Ganti dengan Columbia. Konsina. Mahal dikit. Edo siap-siap, gue siap-siap, Fajar juga udah siap-siap, packing di rumah masing-masing. Kemudian Rabu malamnya kita nginep di rumah Fajar bertiga. Untuk hari Kamisnya, Kamis subuhnya, rencananya subuh kita langsung berangkat ke Jawa, yaitu ya memulai perjalanan kita lah. Cowok kalau nggak bisa tidur ngapain sih? Cuci motor lah. Gokil. Ganti bohlam belakang, cuci motor. Padahal ini besok bangun jam 4 anjay. Bangun jam 4 adalah sesuatu yang fana. Apakah benar? Gak yakin, gue nyalain alarm jam 4 nih.
Enggak lah. Harus jam 4 harus bangun besok. Ini pasti bangun. Udah harus bangun, harus bangun. Lihat siapa yang paling bangun paling pertama nih. Oke, udah di videoin. Iya, oke, udah ada buktinya ya, gas. Kita pakai 3 motor, jadi satu orang satu motor dan Adel juga satu motor. Gue pakai motor Supra Supra X yang udah gila-gilaan dipersiapkan untuk naik gunung dan perjalanan ini. Dan gacor, sampai sekarang gue bisa tiba di tempat ini dengan selamat. Jadi dari hari Kamis itu tanggal 24 jam 5.30 kita mulai berangkat. Jam 5.30 habis sholat subuh. Jadi 5.30 kita berangkat dari rumah Fajar. Setelah bermalam nginep di rumah Fajar. Yang kita lagi bagus. Jadi sekarang lagi jam setengah 6. Berangkat jam 4 adalah sesuatu yang fana ya. Jadi kita akan Agak molor dari jadwal ya adik-adik. kita akan mulai berangkat di jam setengah 6 subuh. Wismilak, wis aslak. Ayo, salim dulu. Lalu kita sarapan pertama itu sarapan di masjid atau musola, gue lupa. Pokoknya masjid itu di daerah Cibitung. Nah ini gue agak lupa juga nih. Ini antara di Cibitung atau udah di Cikarang. Kayaknya sih seinget gue udah di Cikarang sih, udah lumayan. Pokoknya kita makan nasi uduk di situ. Nasi uduknya enak banget. Dan harganya lumayan murah, sekitar 12 ribuan. Ya 12 ribuan, 15 ribuan lah. Kalau mau pakai telur kalau nggak salah. Dan ada air gratisnya, air anget, teh anget tawar gratis, itu lumayan banget. Dan akhirnya dengan berbekal sarapan 12 ribu itu kita lanjutkan perjalanan lewat Pantura dari Cikarang terus ke Karawang terus sampai singkat cerita kita istirahat pertama itu di SPBU namanya Patrol kalau nggak salah. SPBU Patrol itu dari daerah Indramayu Kabupaten kalau nggak salah ya. Iya, Indramayu Kabupaten. Nah di situ kita istirahat dulu, makan-makan, renggangin pantat yang sudah mulai panas di SPBU. Oke mantap, jadi kita sekarang sedang berada di Indramayu. Start dari Bekasi. Oh, pemegangin Start dari Bekasi jam 6.30. Start Bekasi jam 6.30. Terus Jangan minum dulu pada. Kecamatan Patrol, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, masih Jawa Barat. Indramayu Kabupaten. Menuju Cirebon 2 jam lagi. 2 jam lagi menuju Cirebon. Dari Bekasi jam setengah 6 pagi, sekarang nyampe Indramayu jam 9.30, jam 9.30. Lumayan pace-nya lumayan cepat. Untuk jalanan terik, terang, Tapi udaranya sejuk. udara tapi bagus, tidak seperti Bekasi udaranya panas. Gacor. Next nanti kita akan kabarkan lagi jika sudah sampai Cirebon. Let's go. Dan di situ sebenarnya kita bareng sama iring-iringan orang Buddha ya, biksu atau biku, gue kurang paham, maaf kalau misalnya gue salah. Pokoknya ada iring-iringan orang Buddha, agama Buddha itu dengan pakaiannya mereka dan berkepala pelontos, mereka berjalan kaki gitu. Kerennya, jadi pertama lumayan jauh itu di daerah Karawang di daerah Karawang kita papasan sama mereka, kita lewatin mereka lagi jalan, kita lewatin mereka di daerah Karawang. Dan di daerah Indramayu kita berhenti itu di SPBU Patrol itu. Kita berhenti sekitar 15 menitan nggak nyampe ya 20 menitan lah. Kita video call Nadel juga di situ, kita video call Mas Arif, kita telepon-teleponan, kita kabarin posisi kita di mana gitu kan sambil istirahat. Mereka nyusul si biksu-biksu itu atau orang yang beragama Buddha yang sedang berjalan itu, yang sedang beribadah. Mereka nyusul, buset cepet banget sampai Indramayu. Kita kayak ngerasa istirahat kita di situ lama banget di SPBU itu. Tapi ya udah, karena takut
macet juga dan mengganggu, jadi kita biarin mereka lewatin kita dulu tuh agak jauhan. Setelah dari SPBU patrol itu udah selesai, udah agak jauh, baru kita berangkat lagi dari SPBU patrol. Nah itu ada sih berhenti kita isi bensin tapi nggak lama. Nah si Edu itu dia ternyata nggak pegang uang cash, pegang tapi nggak proper lah istilahnya lah. Seingat gue nggak proper gitu. Jadi tapi dia ada uang 3 juta tapi dalam bentuk yen, dalam bentuk mata uang Jepang. Dan ini lumayan semacam misi pertama gitu. Misi pertama, jadi kita di sepanjang Pantura, misi pertama yang paling penting yaitu mencari bank BCA yang bukanya, yang udah buka, bank BCA cabang atau pusat, pokoknya bank lah gitu, yang udah buka gitu. Dan untuk supaya si Edu ini dapat menukarkan yen menjadi rupiah. Nah, cuman ada batas waktunya untuk penukaran uang itu. Jadi tidak lewat sampai jam 10 atau jam 11 gitu, kalau nggak salah, layanan penukaran uang itu gitu. Jadi kita harus mendapatkan bank BCA itu sebelum jam 11 kalau nggak salah. Ya pokoknya mentok-mentok jam 11 lah. Nah cuman kan itu sesuatu yang amat sangat tidak bisa diprediksi ya. Maksudnya ya kalau ada ya udah kita berhenti, kalau nggak ada ya udah. Ada sebenarnya, cuman masih tutup karena kita waktu itu ketemu di jam 8. Akhirnya gue cuma narik duit doang, si Edu juga narik duit ya. Ya pokoknya kita cuma narik duit karena yang buka hanya ATM-nya, banknya masih tutup gitu. BCA ketemu, bank masih tutup, ya udah kita narik duit. Nyampe dari Indramayu, kita lurus terus perjalanan ke Cirebon, sampailah kita di Cirebon. Dan di Cirebon itu kita nggak langsung ke rumahnya Mas Arif. Jadi Mas Arif ini teman sekelas kita, teman satu angkatan, satu kelas perkuliahan. Yang kebetulan dia juga sama kayak gue udah lulus, udah skripsian, dan dia lagi tinggal di rumahnya dia di Cirebon gitu. Jadi ya udah, kita niatnya bermalam di situ. Namun sebelum ke situ kita geser dulu ke daerah yang namanya itu kalau nggak salah dia tempat produksi batik di Trusmi, ya daerah Trusmi di Cirebon. Nah di situ kenapa kita bisa ke situ, karena di situ ada saudaranya si Edu, kerabatnya Edu. Jadi kita mampir karena Edu juga udah lama nggak mengunjungi kerabatnya itu. Terakhir dia bilang kalau nggak salah 2017-an, 2016 atau 18 gitu. Pokoknya di tahun-tahun segitu gitu. Terakhir dia ke sana. Kita masuk gang dan di situ si Edu, karena kita sambil teleponan juga ya. Jadi si Edu menceritakan, wah ini dia istilahnya flashback lah ke masa dia waktu zaman-zaman sering kunjungan itu, terakhir kali kunjungan itu. Dan gacor ingatannya Edu. Akhirnya kita berhasil menemukan rumah keluarganya, rumah saudaranya, dan kita disambut dengan hangat oleh uaknya dia ya, mamangnya, kayak om gitu, semacam om atau pak ade-nya gitu. Dan kita ketemu keluarganya yang lain juga. Kita masih di Cirebon, udah di Cirebon, cuman di Desa Trusmi, Kecamatan Pleret. Kita melipir dulu ke rumah uaknya si Edu yang sudah dari 2017 terakhir ke sini. Iya, sudah sangat lama dia temu kangen berkunjung. Kalau ketemu mah jadi pas itu pernah Apa ya? Covid. Itu desi merah terparkir dengan selamat. Si biru dan si hitam. Si merah, si biru di sana, dan si hitam. Dan helm saya yang numpang di si hitam. 3 motor petarung sudah sampai di Cirebon. Dan kita kebetulan di situ lagi ada acara atau hajatan gitu, kita dapat makanan, kita dapat besek. Kita berterima kasih banget sama keluarganya Edu, makanannya gokil, enak. Sempet nyobain beberapa makanan yang unik, yang gue juga baru pertama kali makan, yaitu nasi kuning tapi manis. Iya, nasi kuning tapi manis, itu enak banget.
Dan juga ada perkedel khas Cirebon, saudaranya Edu bilangnya gitu. Tapi dia full daging dan kayaknya nggak ada kentang-kentangnya, entah kentangnya nggak berasa atau emang nggak ada kentangnya, tapi dinamakan perkedel gitu. Ya pokoknya pengalaman unik lah, lumayan berkesan itu pengalaman itu. Oke, kita mencoba koci. Tadi gua udah habis. Makanan daerah Cirebon disuguhkan oleh waknya si Edo. Wah, itu Om yang lebih, Om ya. Om yang lebih tua ya. Kita sekarang berada di Betawi itu encang. masih di Cirebon ini, tapi nama desanya Desa Pleret, Kecamatan Kecamatan Pleret, Desanya Trusmi. Dunia Pleret. Nah, ini dia. Apa namanya? Kecamatannya. Uaknya Edu. Udah dibagi apa namanya? Kebanyakan apa sih sebutnya? Masyarakatnya kebanyakan jadi Dibagi-bagi lagi. desanya, kecamatannya dari 2. Jadi sekarang satu kecamatan 10. 10 desa maksudnya. Banyak juga. Banyak. Koci. Rasanya manis. Kayaknya masih kecil loh. Isi kacang. Dari ketan. Kayak mochi. Mirip mochi enggak? Iya, kayak mochi. Kayak mochi rasanya. Iya, semacam namanya koci. Koci, iya. Kalau dari sini namanya koci, kalau ini ada lagi dalamnya apa namanya ini? Oh, beda nih. Pisang. Oh, Kayak apa ya? Ada Megasari, kan di Betawi Megasari. pisang. Nagasari. Oh, Nagasari. Nagasari. Kayak gitu. Ini ada daerah orang sini kan ada di Sunda lain lagi. Makan Mas. Yuk, masih Pak. Katanya aja dah. Sikat-sikat. Udah enak nih. Lupa aku udah kenyang dari pagi. Oke, kita makan dulu guys. Let's go. Asli sini yang juara sambal gorengnya sih. Ya. Dan ini sambelnya pakai daging. nih sambalnya daging. Ini makan sambal sama nasi doang sih sebenarnya udah mantep cuy. Dan Enggak lobat. ini namanya perkedel disebutnya. Cuman ini full daging, mungkin cara pengelolaannya tuh kayak perkedel ya, tipe yang kentang dihancurin. Cuman ini kayaknya nggak ada kentang ada. Full daging cuy. Kentang jadi kayak kentang cuma buat tekstur gitu. Mantap banget asli. Yes. Gue juga pertama kali nih sambel. Ya, kalau ada ikan gitu-gitu sih ya gorengin ikan kan begini masih anak kan. Ini aja udah banyak Pak, mantap Pak. Cair. Ya gini nih. Ya sebelum 6 atau 4 atau 5 belum gede. Oh itu kan terbang. Ya udah, sekalian kita makan siang di situ di daerah Trusmi ya, di daerah Cirebon. Udah Cirebon itu, Cirebon Barat masuknya. Jadi Cirebon itu unik. Ada 2 Cirebon Barat, ya Cirebon Barat dan Cirebon Timur. Cirebon Barat ini dia itu masih ada nuansa Sunda-Sundanya. Jadi Cirebon ini di batas antara Jawa dan Sunda gitu. Jadi Cirebon Barat itu ada nuansa Sunda-Sundanya, dan Cirebon Timur yang itu adalah rumahnya Mas Arif itu udah agak ke Jawa-Jawaan, dari cara ngomong, logat, ya, semacam itu, dan orang-orangnya gitu kan. Jadi terdapat 2 kultur dan 2 budaya yang sangat berbeda di situ. Jadi pertama kita di Cirebon Barat, karena kita masuknya kan dari barat ya, dari Bekasi itu dari barat. Masuk dari Cirebon Barat itu kita ke yang tempatnya saudaranya Edu, kita makan di situ, kita santai di situ, istirahat. Itu sekitar jam 1 siang ya, jam 12 atau jam 1 siang gitu. Dan kita sempat lihat-lihat, ternyata di rumahnya itu cukup luas dan tanahnya luas juga, dibikin kayak semacam kolam renang gitu, tempat wisata desa itu, dusun itu gitu. Jadi nggak cuman kolam renang juga, jadi di situ juga ada semacam semacam penangkaran, apa ya bahasanya ya, lupa gue, semacam tempat budidaya ikan gitu, apa sih namanya. Jadi banyak ada ikan, terus ada kolam renang juga di situ. Jadi itu di tempat wisata karena di situ bayar masuknya. Lumayan cukup menghibur dan cukup bisa jadi tempat destinasi yang kalau misalnya gabut atau panas gitu bisa berenang di situ, nyebur situ aja. Bayar nih ke sini. Bayar lah. Sepuasnya sekali bayar.
selanjutnya ada kolam kedua. Ini kolam. Masuk YouTube loh, masuk YouTube loh. Ada kolam ikan mujair. Apa dulu ada bathtub di sini ya ini. Tuh bathtubnya di depan. Iya. Bathtub di alam terbuka ya. Iya, dulu ada bathtub di sini. Ingat banget gue ini dulu mandi di sini. Gua mending mandi di sini. Nah, ini dulu masih Berapa lu? gua ada ininya dah, ada enggak ada ininya. Ada Apaan? pompa enggak? Iya, ada dulu. Dulu di sini tuh ada. Gua lupa aja. Kok enggak ada ya sekarang enggak? Dicambut lah. Jam berapa? Jam 1:20. Setengah 2. Setengah 2. Ada pompa nih. Luas juga ya tanahnya. Top. Iya. Main. Terapi ikan. Terapi ikan. Yang ada kabur aja lu celupin kaki mah. Ini nggak kelihatan di HP ya? Pokoknya bathtub tuh, gue mandi di bathtub tuh pas masih bocil banget ya. Tempat wisata kolam renang. Terus Ciremai indah nuansa alam anjay. Oh iya ini betapnya nih. ini tempe Ini betapnya nih. buat bakar-bakar. Goblok meledak lagi. Meledak aja iya kayak masih itu. Ciremai indah nuansa alam. Tempat wisata. Berapa ya ini? Sekali berenang goceng apa? 3.000. Oh iya ada 3.000. Bisa berak bisa kencing juga. Enggak ada tempat itu kencing. Tempat aja. Biar Iya nggak mungkin di situ maksudnya. Di dalam juga ada tempat berak tempat kencing. ada melaporkan. Ada ya, Ribet? Yoi. Sekian dan terima kasih. Yoi. Kita lanjut ke kemana? Rumah Mas Ari Mundu. Perjalanan setengah jam. Luwung setengah jam. Sumpah dari tadi gue ngeliat tuh nggak dinyamukin, nggak dilaletin, gue doang gitu. Akhirnya dari Trusmi kita lanjut terus ke tempat tujuan kita bermalam, yaitu rumahnya Mas Arif di daerah lupa Mas, sorry Mas. Mundu, iya daerah Mundu. Di daerah situlah. Akhirnya kita telepon Mas Arif, kita masuk-masuk gang lagi, kita cari-cari rumahnya dan akhirnya sampai di sebuah rumah yang ciri khas rumahnya Mas Arif dari kita berkuliah lewat Zoom, yaitu suara burung. Ya, rumahnya itu banyak banget kandang burung dan yes, waktu itu kalau kita di kampus pernah sering-sering ngobrol sih, pernah dengar kalau Mas Arif juga ada semacam servis sofa gitu. Jadi ya sesuai kita melihat langsung keadaan rumahnya Mas Arif. Jadi ciri khasnya di mana ada burung, Di situ ada Arif. disitulah kita sudah sampai di Cirebonnya, tepatnya di rumah Mas Arif. Gacor nih si merah, udah nyampe Cirebonnya. Hebat. Dan ini si biru dan ini si hitam. Nah itu dia orang itu, pawang burung. Iya, ciri khasnya kalau ada burung udah pasti rumah Mas Arif dah. Patokannya burung. Oh iya nih sofa nih. Barang taruh mana, Om? Langsung angkat-angkat barang ya. Mari kita langsung kemas-kemas barang, rapikan barang, angkut dari motor, bawa ke dalam. Let's go. Dan seru di situ, kita semalam di situ disuguhkan dengan banyak makanan gokil, ada gorengan dan kita makan di musolanya sambil ngelihat sawah dan ada jalan tolnya. Wah sumpah itu asri banget, suasananya enak banget. Kita makan gorengan, tiduran di musola, terus disuguhi gorengan. Teori migrasi. Migrasi. Ini
Teori migrasi. Habis satu tuh kira-kira tuh. Universitas Dharma Persada. The real skripsi jadi bungkus gorengan. Mantep. Ini gorengan. Nah ini gorengan Mas Arif. Gorengan Mas Arif. Fajar, Edo. Nikmat. Udah. Nah di sana tempat Mas Arif dan kampungnya bermain voli. Dan ini full sawah. Di sana ada Gunung Ciremai, cuman nggak kelihatan kabut. Di sana ada tol apa namanya? Cipali. Kanci, tol Kanci. Tol Kanci tuh yang mobil-mobil di sana jalan-jalan tuh. Gue tidur siang di situ karena capek banget. Tidur siang sambil nunggu Nadel datang. Dan pas gue bangun, Nadel udah datang, udah berisik-berisik. Nadel datang. Wih, anak bawang kita sampai, bro. Yoi. Mantap. Ini pada tidur siang anjing, yoi. Seger bro. Ini udah berapa match lu? 1. Kalah lagi. Anjing. Bete gua hari clicker lawannya ini Selena. Nadel datang sekitar perjalanan berapa dia ya? Ya sekitar 2 jam 3 jam dia. Cepet dia 100 km per jam dia kecepatannya. Dibandingkan kita yang berhenti-berhenti dan cuma 80 km per jam. Sepanjang perjalanan dari Bekasi ke Cirebon. Ya Nadel cepet juga datangnya. Jadi sore itu jam 4-an atau jam 3 sore gitu. Gue kebangun, Nadel udah datang. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol sampai sore dan tibalah malam. Di malam itu dimana kita coba keliling kota Cirebon, karena nggak mungkin dong kita melewatkan pengalaman atau melewatkan kesempatan berkeliling kota Cirebon. Jadi kita sekarang berada di alun-alun kota Cirebon. Ini mantap banget coy. Jadi itu bangunannya full bata merah bro. Dan yang bikin amaze, bikin sugoi, bikin kakek, itu di bawah sini tuh ada parkiran motor dan mobil. Lantai dasarnya ini parkiran mobil. Sugoi meh, sugoi. Terjauh ke kanan atau ini? Dan ini tempatnya bagus banget asli nih. Wah gokil sini tempat. Tadi Edo ngomong kapan ya? Iya, kapan ya? Apa dong? Kapan ya? Kapan ya apa tadi, Dok? When ya? When ya? Itsu ya? Itu ya. Itu Darone. Itu apa tuh? Itu Darone. Itsu ya? Ya Allah. Kanojoto, Kalau udah kapan ya tuh udah. Kanojoto Ishoni Sotoni. Masih dalam Itu punya itu. Masih dalam edisi nongkrong di alun-alun Cirebon. Kita ada yang sebat-sebat manja, ada yang makan cilok. Makan.
Sejauh apapun kau berkelana, cilok tetap jadi santapan. Entah kenapa. Gimana? Oh, masih panas. Mada atsui. Berarti kalau panas hihok. Hah? Iya. Hihok jadi hihok ya. Cilok menjadi hihok jika panas. Gila. Aji wa do desu ka? Bekasi ini Bekasi Yori Yori. do dochi ga onaji. Oh, hai. Taitai. Bener dari Bekasi. Futsu no cilok. Ini top dari Tergantung. Gua kenal abang-abang cilok yang enak. Oh. Kalau ini mah biasa kayak di Oh ya dibanding gimana? Dibanding yang di Bekasi gimana? Yang kata dekat rumah lu? enakannya itu lah. Enakan itu Beda, tetap ya? itu baslok ini cilok. Oh tetap ya. Ah, sama aja. Futsu no cilok. Panas banget anjing. Tokubetsu wa nai. Nai. Karena saya ingin makan cilok saya, jadi kita hentikan dulu ya perekamannya ya. Saya ingin makan cilok ya. Keburu dingin ntar cilok saya. Jadi malam itu sekalian keliling-keliling Cirebon, kita ke alun-alun dan ke keraton. Nggak cuman itu aja, gue mencari tahu gejrot. Karena tahu gejrot itu gue cari-cari merupakan makanan khas Cirebon. Ya benar. Sebenarnya gue pengen nyari oleh-oleh khas Cirebon itu yaitu sirup, ada sirup warna merah, gue lupa nama sirupnya apa, sirup pisang atau apa gitu. Ya, sirup dan udang rebon, ya khas Cirebon ya itu udang-udangan terasi gitu. Pengen nggak tahu bawa aja gitu. Sebut oleh-oleh. Ternyata nggak, karena dua itu gue lupa, sirup dan udang rebon dan terasi rebon itu gue lupa. Jadi gue cuman fokus mencari tahu gejrot juga, dan karena gue juga mikir kayaknya ribet juga sih kalau gue bawa oleh-oleh itu ya, terlalu ribet. Di fakta, meskipun terkenal dengan tahu gejrot, tidak semua daerah di Cirebon itu rame tahu gejrot ya. Malah langka dan ada di daerah tertentu aja. Bayangin aja, kita keliling-keliling ke keraton, kita keliling-keliling ke alun-alun, adanya itu ternyata di dekat rumahnya Mas Arif pas kita perjalanan pulang. Akhirnya kesampaian juga di Cirebon membeli tahu gejrot asli Cirebon. Karena beli di Cirebon. Muter-muter ke alun-alun. Setelah muter-muter ke alun-alun di jalan pulang. betul. Kerekam lagi anjir. Kerekam lagi. Dan kalau mau tahu rasanya, ternyata rasa otentiknya, gue nggak tahu ini otentik atau enggak ya, pokoknya yang kita rasakan tahu gejrot di Cirebon itu pada saat itu dia manis ternyata. Iya. Gue masih belum minat untuk membeli kayak side bag gitu-gitu. Gue pengen post-posting dulu ganti knalpot. Gacor. Akhirnya kita menemukan tahu gejrot tuh. Masih pengen posting-posting dulu sama standar motor gue. Do, tahu gejrot. Gejrot tofu. Oishi. Ada bedanya sama yang Ya, di dibanding Bekasi. Sama aja. kecapnya lebih banyak. Oh, yang di sini. Lebih manis berarti ya tahu gejrot ya, ciri khasnya ya. Iya. Ada unsur-unsur udang-udang rebonnya nggak atau terasi-terasinya? Lo tahu gejrot ada udangnya? Ya siapa tahu kan. Dari Cirebon. Tapi kecapnya menurut lo bangau nggak? Manisnya itu manis banget. Iya manis. Udah itu aja sih, manis sih. Kuahnya itu beda sih, nggak kayak di Jakarta. Kalau Jakarta tuh lebih ke gurih ya, pedes gurih gitu. Kalau di Cirebon tuh lebih ke manis. Intinya manis yang gue inget, rasa yang gue inget ya. Dan kita setelah pulang dari itu, dari alun-alun, kita ngobrol di alun-alun, nongkrong, ngebahas tentang, entah kenapa kok agama ya. Ngebahas agama. Perbedaan gereja Katolik sama Protestan di bagian mananya? Kalau Katolik itu pulang terus disuguhi oleh makanan yang sangat banyak. Ada ayam, iya ayam goreng ya, iya banyak lah pokoknya, ayam goreng, sayur,
Wah gokil sih itu. Gorengan juga nggak habis-habis. Mantap, kita sangat terberkati dan sangat disuguhkan oleh banyak makanan dan kuliner selama di Cirebon oleh Mas Arif dan juga keluarganya Edu. Ya intinya yang gue inget itu di Cirebon kita banyak makan dan tidak perlu memikirkan soal perut. Kita sangat disuguhi banyak berkat makanan gitu di situ. Dan akhirnya malam gue tidur, gue sama Fajar tidur duluan karena Edu, Mas Arif sama Nadel masih ngobrol soal bola, ya obrolan pria. Jadi gue tidur istirahat. Jadi dari Bekasi ke Cirebon itu 1 hari. Kita berangkat dari tadi, Bekasinya itu jam 5.30 subuh. 5.30 subuh pagi, lalu nyampe Cirebon itu di rumahnya saudaranya Edu itu siang jam 12-an, dan nyampe rumah Mas Arif itu jam 3 sorean, ya jam 2 jam 3 sore gitu. Tanggal 25 hari Jumat, 25 April 2025 hari Jumatnya itu kita berangkat. Itu sekitar pagi, itu jam 6 pagi kita mulai berangkat. Selamat pagi, melaporkan dari Cirebon. Ini Beta Taci, ini mau berangkat, ini Beta Taci. Dan motornya Edu, Kenapa motor Edu deh? pensilnya tidak berbalik lagi. Pentilnya mendem. Aduh, Zanen desne. Dia mau shoganai. Pentilnya Ini dia member baru yang baru datang kemarin. Pentilnya mah Si member Zakamichi Gumi. pentilnya butuh rangsangan di pagi hari. Dia butuh ke bengkel. Bos Yuzaku guys. Iyo. Perasaan harusnya jadi ini dulu kan. Minimal jadi apa sih namanya? Pilot kamikaze ya. Kalau mau jadi bos Yuzaku. Kalau ini langsung anggota ya. Jadi ini kita persiapan menuju lanjut ke Wonosobo alias Dieng. Nah, oke. Manfaatkan busa yang ada. Dan ini dia si merah sudah siap untuk berkelana lagi. Si merah mode tempur. Nice. Siap untuk menggetarkan Pulau Jawa. Anjay. Let's go. Ikuze. Baik deh. Jawa nih mawarimasu. Dan ada sedikit masalah ya, biar ada ceritanya, karena nggak mungkin perjalanan lancar-lancar aja. Biar ada cerita harus ada masalah. Jadi ya nggak terlalu besar sih sebenarnya sih untungnya ya. Jadi ketika mengisi angin, jadi sebelum kita berangkat di rumah Mas Arif itu si Fajar itu membawa pompa portable, ban portable, ban motor. Nah, ketika mengisi angin, si Edu itu motornya pentilnya itu bocor, jadi anginnya keluar semua. Jadi ketika pompanya itu dicabut, anginnya nggak berhenti hingga bannya kempes. Yaitu ada macam slack gitu di pentilnya, atau udah rusak di pentilnya, harus ganti pentil. Pentilnya butuh rangsangan di pagi hari. Ini pentil bannya si Edo terkena masalah, niat hati mengisi angin malah kehilangan angin. Dikasih paham sama angin. Gitulah. Benar, berbakat dengan Hidup memang apa ya? Hidup itu kadang berjalan seperti yang tidak kita inginkan memang. Itulah hidup lah. Selalu tidak tertebak, memberikan kejutan seperti ini. Karena motornya Edo adalah kunci. Dan kita mencoba bubur Pandawa. Ya, jadi Mas Arif itu juga bapaknya jualan bubur pagi-paginya. Bubur Pandawa. Enak buburnya, sangat enak. Ya iyalah udah dikasih, masa lu bilang nggak enak. Akhirnya kita makan di bubur Pandawa. Habis makan di bubur Pandawa, kita pamitan sama keluarga Mas Arif, kita sama bapaknya Mas Arif, kita pamitan. Dan kita mencari bengkel
Ya, di kota Cirebon. Dan di dekat-dekat rumah Mas Arif itu ada bengkel. Ada bengkel dan lumayan menambal masalah sementara. Gak apa-apa lah jaga-jaga. Jadi guys, dia orangnya ceroboh. Lihat si hitam. Gue juga di Jajan rumah lagi. dia pas nge-packing heboh sendiri aja. Dia yang panik main. Udah kau itu. Bannya bocor, ventilnya kagak mau diisi. Topi ini bang, oh iya. Oh iya, banyak hujan-hujan. Oke, jadi kita udah dapat bengkel, udah fix sementara bannya si Edu dan gua mencoba karena gua bawa 2 botol 2 liter, botol buat cadangan bensin. Jadi gue beli bensin eceran, gue isi 2 botol itu full. Yang kepakainya, wah gacor emang Supra, nggak kepake itu botol sampai gue pulang, beneran, gokil. Tapi untungnya, tapi tetap aja berguna sih. Untungnya buat teman-teman gue yang kehabisan bensin dan nggak sempet ketemu pom bensin, jadi itu sempet dipakai. Namun itu pas jalan pulang gitu, jadi kita udah perjalanan pulang, bukan pas perjalanan pergi gitu. Lanjut lagi cerita, jalanlah dari Cirebon terus kita ke Brebes. Di Brebes kita berfoto di patungnya, di gapuranya itu, selamat datang kota Brebes. Dan kita membeli oleh-oleh. Gua udah nandain juga sih, selain dari Cirebon tadi, oleh-oleh khas Brebes yaitu telur asin. Dan ketika gue cari di YouTube dan di internet gitu, telur asin apa yang legend dan tergokil dan terkenal di Cirebon, yaitu ada di situ ditemukan telur asin coa. Gue beli telur asin harganya 36 gitu, lupa. Isi 6. Karena ada yang kotaknya isi yang besar, ada isi 10 kalau nggak salah, dan ada isi 6. Gue beli yang isi 6, jadi 2. Jadi ada 3 telur asin di situ. Ada telur asin biasa, telur asin bakar, dan telur asin panggang. Jadi gue beli 2 telur asin biasa, telur asin bakar 2, telur asin bias panggang 2. Jadi ada 6 telur asin. Ciri khas dari telur asin Brebes itu adalah asin sih asin, cuman nggak terlalu asin. Dan kuningnya itu berminyak, lebih ke apa ya, ketika kita gigit itu kuning telurnya itu nggak kering tapi agak berminyak dan basah gitu. Dan itu enaknya, itu poin terenaknya dari telur asin Brebes. Jadi kalau misal kalian ke Brebes, jangan lupakan telur asinnya. Dan enaknya membawa oleh-oleh telur asin ini karena proses diasinkan ini kan untuk pengawetan ya, jadi ya awet gitu. Telur asin itu merupakan oleh-oleh yang awet, dan terbukti sampai gue pulang ke Bekasi pun masih bagus itu telurnya, masih gue makan telur asinnya di kotak. Dan kotaknya coa itu bagus banget, itu lumayan kokoh dan keras, kotak kardus karton, tapi karton yang tebel dan keras gitu. Jadi gue gantung di motor, kena perjalanan jalan rusak gitu aman telurnya, nggak masalah. Kena hujan juga, kalau misalnya intensitas airnya nggak terlalu deras ya, itu kayaknya nggak rembes-rembes amat sih, bagus sih. Tapi tetap aja perlu plastik dibantu dilindungi plastik. Lanjut dari Brebes kita ke Tegal, dan ini ke Tegal itu misi gue selanjutnya adalah makan warteg di Tegalnya langsung. Sebagaimana yang kita tahu, warteg itu adalah kependekan dari singkatan dari warung Tegal, warteg. Dan faktanya ketika kita di Tegal itu nama warteg di sana namanya warung makan. Jadi kita makan di warung makan Bu apa gitu, pokoknya ada nama gitu. Nah, gue cari sebenarnya warteg di Tegal yang legend juga ada, cuman nggak ketemu gitu. Waktu itu tutup, entah tutup atau kita yang kelewatan. Pokoknya kita nggak ngeliat gitu warung Tegal yang udah gue tandain gitu, warung Tegal legend. Ada 2, nanti gue spill di video ini.
Nah, karena nggak ketemu dua itu, ya udah kita cari warteg yang dekat-dekat situ juga karena sekalian buat makan siang, mempertebal isi perut dari sarapan dan mencoba untuk mencukupi kebutuhan makan siang kita di salah satu rumah makan. Dan di Cirebon kita berterima kasih dengan keluarga besarnya Mas Arif atas kesempatan bermalam yang sangat nyaman. Kita bisa beristirahat, menikmati alun-alun Cirebon. Iya, sangat dijamu dengan baik dengan makan malam yang sangat melimpah sampai kita kenyang. Dan pagi-paginya kita menyantap bubur Pandawa, bubur buatan bapaknya Mas Arif, berjualan di depan gang rumahnya. Sekarang kita tadi udah nyampe Brebes sekitar jam 8 dan kita nyampe Tegal tadi jam 9-an, seperti itu. Dan kita sarapan, meskipun udah bubur Mas Arif, tapi kita tidak melewatkan sarapan di Tegal. Ternyata suatu fakta, di Tegal itu disebutnya bukan warteg tetapi warung makan. Kita makan di warung makan Bu Aris. Ini kalau di Jabodetabek jadinya warteg Bu Aris. Tadi pagi. Nah, mereka udah sebat 2 bat dan sudah sebat nanti lama lagi. Iya, Gua tinggal lah. karena kita akan mengejar untuk sholat Jumat di. Nggak usah sih, santai. Katanya ini tuh bukannya. Oh, nggak usah sholat Jumat ternyata. Nah, bengkelnya bukan sholat Jumat. Oh, jadi kita akan sholat Jumat di mana? Di sini. Sesantainya aja Kamu di Batang. Pokoknya kalau udah 11.30 udah berhenti. Abis Tegal nih apa ya? Tegal tuh apa? Tegal apa? Ya kota selanjutnya berarti kita kemungkinan. Next destination. Pemalang. Boleh. Oke, jadi kita akan sholat Jumat di daerah Pemalang ya. Seadanya. Ya, pokoknya di jalan kita akan sholat Jumat, melipir setelah jam-jam sholat Jumat dan kita langsung tidak ke Batang. Berarti kita lupakan gimmick I love Batang. Tadi kita di kota Batang, kita pengen bikin gimmick I love Batang dan melihat keindahan Batang. Melihat keindahan Batang. Berarti kita nggak jadi melihat keindahan Batang ya. Dan membuat caption I love Batang. Iya. Oke, tidak jadi gimmick itu sudah kita siapkan dari tadi malam, dari tadi pagi, tadi subuh padahal. Ternyata tidak jadi. Oke. Kita langsung dari sini akan ke Dieng, ke daerah Wonosobo. Tadi itu kita pengen ke Batang itu karena si Fajar itu mau servis shock breaker. Cuman katanya bengkelnya itu Buka setelah sholat Jumat jam berapa? Gue tanya jam berapa? Jam 2. oke, malas. Jadi kita udah makan dengan kenyang dan nikmat atas izin Allah dan Tuhan yang ada di atas. 11.30 kalau ngeliat masjid udah berhenti. Udah ya guys. Jadi oke, see you to Dieng. Jadi kemarin itu kita Kamis, sekarang ini hari Jumat. Karena Jumat, jadi kita udah mulai agak siangan itu kita mencari masjid untuk supaya Nadel, Edo dan Fajar itu sholat Jumat. Nah, sholat Jumat. Dan kita dapat sholat Jumat di Lamongan. Sorry. Gue lupa. Sorry. Maaf. Gue inget kota santri. Bukan Lamongan tapi Pekalongan. Iya, Pekalongan. Ya, kita sholat Jumat di situ dan sempat istirahat di situ sebentar doang sambil sholat Jumat di Pekalongan, kota santri. Iya, Pekalongan kota santri. Dan kita berempat lanjut dari Pekalongan menuju ke Dieng, langsung ke Wonosobo, ke Dieng Wonosobo. Dan disitulah ada nggak ada masalah sih, lancar sih sebenarnya sih, kita jalan kayak biasa terus ke Wonosobo. Itu ada masalahnya, itu gue lupa, pokoknya udah daerah-daerah Wonosobo itu di daerah arah ke mana ya, di daerah Batang atau apa gitu, gue lupa. Enggak ke Batang kita. Aduh sorry, gue lupa. Pokoknya udah deket-deket Wonosobo. Itu bannya Edu bocor. Iya, ada bocor tambalannya. Oh iya, dia sempat nambal juga si Edu di Cirebon. Pokoknya masalahnya bannya Edu akhirnya benar-benar kelar di situ tuh, benar-benar selesai dan nggak ada problem lagi di daerah deket-deket
arah ke Wonosobo, arah-arah udah mau deket Dieng. Jadi itu terakhir kali motor itu udah selesai di Tambal. Jadi perjalanan sih lancar, cuman ada problem-problem kecil ya seperti duit hilang dan ban motor yang bocor gitu. Ya karena motor gua juga bukan motor tipe yang buat off-road dan touring ya. Jadi itu motor dalam kota gitu. Ya jalan kalau jalan lurus, jalannya bagus dan nanjak sih motor gua oke lah. Cuman untuk jalan yang berbatu nanjak itu motor gue nggak bisa karena gitu parah banget nggak bisa ngebut itu intinya ya. Tapi berhasil sampai Dieng dan lumayan cukup ekstrim juga jalannya dan berkabut, yang gue inget itu berkabut, dan kita iring-iringan sama sempet nyasar, hampir nyaris nyasar dan iring-iringan sama dua orang pasangan satu motor gitu. Mereka juga pengen ke Dieng, tapi mereka minta barengan gitu karena cuacanya sangat berkabut gitu, minta iring-iringan barengan karena mereka juga nyasar gitu kan. Akhirnya ya jadi kita berada di mana nih Bapak Fajar nih? Kita sebenarnya di Dieng tapi belum tahu Pak. Ini kata Pak Edu sih 8 kilo lagi. 8 kilo Gimana nih, Pak Edu? Iya Pak, bener Pak. Gimana nih sepanjang trek? Oke, ada yang pantau. Oke. Jadi pantat saya Bebas. Ledes. Gacor. Gimana Pak? Selain kondisi pantat Bapak nih ya, kondisi motornya gimana? Terutama ini Supra Ningsi. Untuk mesin sini apa ya? Anget-anget kuku lah. Anget-anget kuku. Anak anget-anget kuku aja lah. Untuk yang lain bisa ngejar aman. Tanjakan segini. Wih, mantap nih. Supra lagi nih. Pega. Oh ya Vega. Vega. Gacor. Pega. Oh Vega. Vega. Air. Gila, tinggi juga ya tanjakannya ya ini. Iya nih. Wah, siap-siap nih. Gimana nih kira-kira Bapak dari pemilik Supra Ningsi? langsung Iya, tahan. Gas ditahan, jangan dari rendah, ditahan aja segitu Iya. stagnanin. Dan gigi dulu gigi satu. Ya, oke siap. Satu aja nih. Paling redup dikit. Jangan geber terus, ini standarin aja. Gigi satu terus paling Pasti- kan agak sember tuh. Iya, biarin aja getar-getar juga nggak apa-apa nanti daripada lu sendiri naik kok gigi itu. dua. Kalau misalnya lu ngerasa udah Baru naik gigi dua. Oke, siap. Aman. Oke. Karena yang dibutuhin dari tanjakan tuh torsi, kan ada dua, torsi sama horsepower. Horsepower tuh buat jalan lurus, torsi tuh buat tenaga. Aman gitu, Pak. Jadi begitu. Gacor, coy. Untuk cuaca gimana nih Pak? Untuk cuaca ini apa ya? saya prediksi Iya. tidak terlalu hujan. Bagus sih. Kita melepas jas hujan sih. Setelah hujan selesai. Yoi. Sebenarnya ada kalau buat suhu enaknya buat tidur. Enaknya buat tidur. Buat tidur. Tapi pas di perjalanan memang tadi Dingin nggak? Dingin ya? Lumayan sih. ada gue lihat di depan Masuk angin bocah. Menggigil ya. gigil tuh. Apalagi yang kata kita masuk yang daerah Pinus tuh berkabut kan. Wih. Hujan, Bro. Enggak ini cuma Kalau hujan kita duduk sini aja kali ya. Iya, udah aman. Tahan ya. Ini kalau memori gua penuh gua hapus ML lagi. Karena 10 giga, Cok. Oke. udah Saatnya itu ya. kita lanjutkan perjalanan lagi. Yang penting kita udah sampai Dieng. Udah kita sempat kena hujan, sempat neduh sebentar, terus buka jas hujan, terus terabas lagi, ngelewatin tanjakan turunan ekstrim, berkabut parah. Nanti gue tunjukin videonya. Everything seems so far away. Everything's going wrong, you
kita sekarang udah berada tepat, kayaknya nggak tahu ya di mana ya guys ya. Tapi yang bisa gue sendiri pastikan ini jalannya gacor banget, bebatuan, berkabut, dan apa ya, ditemani oleh pohon-pohon pinus, dan lagi gerimis juga. Sorry tadi habis iklan, jadi lanjut lagi. Nuril udah sulit banget ya buat ngelihat apa-apa. Jadi jujur li, kayak penglihatan tuh jadi kayak buram ya. Tapi mungkin kalian juga yang nonton video ini kayak ngelihat ini banget, berkabut terus ini ya. Ntar ya teman-teman, gua catch up dulu bersama yang lain. Nah ini kita berempat, ada Edo, ada Tobi, ada Fajar, dan ada gue, Nadel. Sekarang gue yang megang kamera guys. Nah ini gue mau catch up dulu sama anak-anak, pengen videoin mereka. Nah ini mereka. Itu ada si Edo. Mereka sedang berusaha di tengah kekabutan ini. Gacor banget BTW. Oke, kita fokus ke jalan dulu ya guys. Jadi jalannya sih oke ya, tapi balik lagi tetap harus catch up ke anak-anak juga. Tuh ada si Fajar. Kita overlap gini. Yes, itu dia. Terus yang lain di belakang nyusul. Karena jujur ini tanjakannya curam, jadi mungkin bentar lagi bakalan gue end ya. Apa nih? Gacor. Jadi gimana Del? Jadi untuk hari ini kita setelah melewati jalan rusak, Bibirnya bibir. dan sekarang kita berada di tengah awan. Gila. Dingin sih. Gak tahu ini mau ngapain di sini. Ayo, jangan kemana-mana. Keburu maghrib. Boleh. Positioning. Nah, begini lah ya. Iya, kita di tengah-tengah. Tapi semuanya everything good. Lanjut aja, kita lanjut dan sampai Dieng sore hari. Udah gelap sih, jam 5-an, jam 5 ke jam 6 udah gelap, udah lumayan gelap. Dan di Dieng kita mampir di suatu tempat yang pasti pendaki itu berkunjung ke tempat itu. Kita ke Indomaret.
Indomaret kita narik duit. Gue tepatnya gue narik duit buat gue sama buat Edo, karena Edo masih belum bisa menukar duit yennya, 3.000 yennya. 30.000 yennya, 3 juta ke rupiah gitu. Jadi ya udah, gue tarik duit buat gue, buat Edo gitu kan, buat perjalanan. Nah terus kita belanja di Indomaret. Kelar belanja di Indomaret, kita langsung ke base campnya, dan kita sampai nggak nyampe 20 menit, cuman 15 menitan gitu. Sampai di base camp Patak Banteng, base camp perahu yang cukup terkenal gitu. Kita nyampe malam itu jam 7 jam 7 udah mulai kita bukan booking tempat, menandakan tempat kita di situ di base campnya, tempat kita naruh barang. Di situ kita bongkar-bongkar, kita melakukan pendaftaran buat kita naik subuhnya jam 3. Itu di hari Jumat ya. Kita masih hari Jumat. Jadi kita akan naik di jam 3 subuh di besoknya hari Sabtu. Di tanggal 26 hari Sabtunya. Sabtu April 2025. Ya gitu, intinya kita daftar, kita catat-catat barang-barang kita apa aja, sampah-sampah kita bakal apa-apa aja, didata barang bawaan kita yang akan kita bawa naik. Untuk biaya pendaftaran itu detailnya searching sendiri lah ya. Intinya gue daftar per orang Simaksi, dan juga daftar gue naik ojek karena kita ngejar sunrise camp. Ya lumayan lah, karena tujuan perahu itu ya sunrise campnya itu tempat dimana kita bisa ngeliat matahari terbit gitu. Yang dijual sih salah satunya itu gitu, dari perahu, dari Gunung Perahu. Makanya sayang banget kalau dilewatkan. Akhirnya ya udah, kita coba pesen bayar ojek lagi dari base camp situ ke pos 1. Motong biar kita nggak keluarin banyak waktu dan banyak tenaga lah, intinya gitulah. Oh iya, malamnya itu di base camp itu juga kita pas setelah selesai daftar di hari Jumatnya itu, kita malamnya juga nongkrong makan di situ. Gelap sekali. Ini kita lagi turun nyari makan Yoi. bersama genderuwo. Lah, Jadi begitu guys, jadi kita akan mencari makan, baru sampai di Patak Banteng. base camp Patak Banteng. Udah gue tag tuh ya. Sudah Oke, siap. 2 hari perjalanan kita baru sampai ya. Ya itulah hidup. Hidup tuh pelan-pelan bro. Yo yo Jangan selalu instan bro. yo yo. Jangan selalu Dulu pasti We- banyak yang miss. We must Pelan udah banyak miss. we must take our time. Yoi. Banyak hal yang terjadi tapi tidak menggoyahkan. Terutama Sebenarnya ada planning 2 yang gagal. terutama untuk gua. Sebenarnya itu karena kita sih side quest. Tapi nggak apa-apa lah. Iya, nggak apa-apa lah. Terutama Karena untuk emang gua. objektif kita tuh puncak saja ya. Betul. Gak semuanya kan ini, gak semuanya kita ambil. Kita sebenarnya greedy juga sih ya. Betul. Tapi nggak ada salahnya juga greedy. Intinya yang penting pelan tapi party. Boleh. Nih, warung mie tapi Miongklok. Mencoba makanan di Dieng, ya kita makan situ. Udah, gitu doang sih. Kita foto-foto di base campnya. Terus, udah, kita tidur. Udah, kegiatan malam itu doang. Lanjut